Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk rekan-rekan semuanya di seluruh penjuru tanah air. Perkenalkan, saya Rebi, salah satu fasilitator kemah budaya kaum muda tahun 2020 ini. Alhamdulillah sekarang saya aktif bereksperimen sebagai product lead di DGW, salah satu startup tanah air yang saya kembangkan sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas bahasan yang mungkin gak terlalu populer di telinga teman-teman. Tapi sebenarnya bahasan ini merupakan suatu faktor penting jika kita berbicara tentang membangun ide kita, membangun startup kita yang berbasis teknologi. Seperti yang ada tren-tren saat ini ya. Nah, jika teman-teman berada di sektor teknologi, teman-teman mungkin pernah mendengar nih istilah atau frasa terkait tech stack atau stack teknologi ini sebelumnya. Oke, dan seperti banyak istilah-istilah lainnya atau ya jargon-jargon lainnya yang banyak beredar di dunia teknologi informasi, ya frasa-frasa itu kita tuh nggak tahu tuh artinya apa, atau kita nggak paham itu sebenarnya apa sih, kayak gitu kan. Entah itu inisialisasi atau framework atau open source dan segala macam yang ya kita tahu simpel-simpelnya aja gitu, cuman mungkin kita belum terlalu paham isi-isi dalamnya, terus fungsi-fungsinya itu apa aja sih. Nah, cuman untuk tech stack ini atau stack teknologi ini, kita perlu memahaminya lebih dalam, lebih jauh, karena ini bisa jadi salah satu faktor penting untuk keseluruhan aplikasi Anda. Ya, atau bisa dibilang ketika ide teman-teman udah teman-teman eksekusi menjadi suatu produk atau suatu aplikasi, teman-teman pasti bakal kepikiran nih sama yang namanya stack teknologi ini. Nah, kalau teman-teman bukan dari latar belakang teknologi atau sebelumnya belum pernah belajar IT, ya bisa dibilang bahasa gampangnya ya teman-teman bukan hacker lah, asik. Bukan hacker, cuman teman-teman tergabung dalam KBKM ini mempunyai keinginan untuk terjun di bidang teknologi digital atau ya digital startup lah. Nah, teman-teman berarti harus menonton video ini sampai habis. Nah, kenapa sih sampai habis? Ya tentu aja karena supaya kedepannya teman-teman bisa tahu nih teknologi apa sih sebenarnya yang teman-teman butuhin. Nah, ketika teman-teman tahu teknologi apa aja yang sebenarnya teman-teman butuhin, nah teman-teman bisa kira-kira apa sih yang mesti teman-teman pakai untuk mengeksekusi di teman-teman ini. Nah, kan teman-teman sebagai founder nih. Nah, teman-teman harus paham semua aspek yang ada dalam startup teman-teman, dan termasuk backbone dari startup teman-teman, yaitu teknologi yang ada di balik startup atau aplikasi yang teman-teman bikin sendiri. Oke, jadi untuk beberapa menit ke depan ya, atau sampai berakhir video ini, mari kita belajar sama-sama tentang stack teknologi dan mengetahui serta memahami seperti apa sih atau bagaimana sih pentingnya stack teknologi ini untuk pertumbuhan ide digital startup teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tech stack ini atau stack teknologi ini dan bagaimana sih cara memilih stack yang tepat. Nah, supaya pembahasan kita fokus nih, lebih tertata rapi, dan supaya juga teman-teman gak terlalu penasaran sampai nanti di skip nih video ini. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih, kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, pertama, yang sudah pasti akan kita bahas adalah dengan menonton video ini, teman-teman
pasti tahu, uh, nantinya akan tahu apa sih tech stack itu, apa sih stack teknologi itu. Ya, walaupun sebelumnya di awal mungkin saya udah agak kasih spoiler dikit ya, tapi kita akan tetap bahas lagi sampai benar-benar melekat nih di hati teman-teman apa sih stack teknologi itu. Oke, nah terus setelah kita bahas sedikit tentang stack teknologi, pengertiannya seperti apa, nah terus kita akan berbicara tentang sebenarnya urgensi dari stack teknologi ini seperti apa sih? Kenapa sih stack teknologi ini jadi penting untuk membangun ide teman-teman berbasis teknologi digital? Selanjutnya, bagaimana sih membangun stack teknologi tersebut dan apa aja sih kira-kira pertimbangan teknisnya yang harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tahu definisinya apa, pentingnya kayak gimana, terus bagaimana cara membangunnya, kita akan membahas nih contoh-contoh stack teknologi yang sekiranya dipakai nih di real world atau dunia nyata. Jadi ya kita bisa ngebahas dari yang versi-versi kecil dulu sampai ya versi-versi gedenya, contoh-contoh gede kayak perusahaan teknologi yang udah besar seperti Airbnb dan teman-temannya, seperti itu ya. Tapi sih nanti di sesi tersebut saya tetap akan merekomendasikan teman-teman untuk buat dari stack yang lebih sederhana yang biasanya startup butuhkan. Nah, di bagian terakhir saya akan coba ngebahas bagaimana sih caranya kita memilih stack teknologi dengan berbagai pertimbangan terkait kondisi, ide teman-teman, dan juga tentunya kapasitas tim teman-teman. Nah, jadi kita mulai kali ya dari poin 1. Sebenarnya apa sih tech stack itu? Ya, simpelnya sih, tech itu menurut Kamus Besar Google Translate, tech adalah teknologi, stack adalah tumpukan. Jadi tech stack adalah tumpukan teknologi. Ya, kalau bahasa Indonesia sih kayak gitu. Nah, cuman penjelasan lebih padatnya lah kali ya. Lebih padatnya ya, tech stack itu ya tumpukan teknologi atau tumpukan solusi yang berisi infrastruktur teknologi, ekosistem data, bahasa pemrograman, konsep framework, dan semua layanan teknologi termasuk tools-tools yang ada di dalamnya yang digunakan untuk membangun, menjalankan aplikasi, dan komunikasikan segala hal terkait jalannya sebuah aplikasi. Jadi kayak Facebook gitu misalnya, Facebook terdiri dari beberapa framework misalnya dan bahasa pemrograman kayak React, terus nanti ada lagi database-nya, infrastrukturnya, servernya ada lagi, dan lain-lainnya. Jadi semua itu dikombinasikan jadi satu, itu namanya stack teknologi. Nah, kalau misalnya developer ngomongin stack teknologi ini, ya sebenarnya sih biar gampang aja untuk mengkomunikasikan informasi-informasi terkait bagaimana sih cara ngebuat suatu aplikasi gitu. Jadi misal saya nanya ke teman saya, dia habis bikin website adaapa.com. Nah, bikinnya pakai stack apa kayak gitu. Nah, nanti dia sebutin deh tuh stack-stacknya, entah JavaScript, PHP, CSS, terus pakai PostgreSQL atau MySQL atau mungkin MongoDB dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut adalah kumpulan dari teknologi-teknologi yang digunakan oleh teman saya dalam membuat adaapa.com. Nah, cuman dengan teman saya ngomong kayak gitu aja, saya udah ngerti nih, saya udah bisa ngira-ngira nih, kira-kira cara ngebangunnya kayak gimana, terus kira-kira pertimbangan dia memilih stack itu apa aja. Nah, teman-teman mau bisa mengira-ngira seperti saya juga? Oke, tonton terus video ini sampai habis. Nah, di satu sisi manfaat lainnya nih khususnya untuk teman-teman founder yang backgroundnya non-tech ya. Nah, dengan
teman-teman tahu dan paham mengenai apa itu stack teknologi, ketika teman-teman ada keperluan untuk merekrut atau hire developer, baik itu outsource ataupun in-house untuk jadi karyawan sendiri, nah teman-teman bisa langsung nanya ini biasanya dia yang mau teman-teman rekrut itu pakai stack apa sih. Terus kalau kita pakai stack ini, misalnya teman-teman stacknya PHP, nah dia bisa nggak kayak gitu. Terus kalaupun PHP, nanti kedepannya teman-teman sebenarnya pakai framework apa sih. Nah nanti untuk framework aku jelasin di bagian selanjutnya dari video ini ya. Nah nanti dengan demikian teman-teman bisa ngobrol lebih nyambung nih sama orang-orang tech ini, developer ini. Nah nanti teman-teman bisa tinggal lihat aja apakah orang ini sebenarnya menguasai hanya satu stack aja, atau satu bahasa aja, atau satu framework aja, atau satu jenis teknologi aja, atau enggak. Terus kira-kira dia ingin atau dia mau nggak belajar stack-stack lain. Nah kalau misalnya mau, ya berarti apapun itu teman-teman bisa hire orang tersebut untuk menjadi developer di startup teman-teman. Kalaupun dia ternyata nggak mau atau dia kurang bisa nih beradaptasi dengan stack yang teman-teman punya sekarang, ya teman-teman bisa pindah ke kandidat yang lain ya pastinya. Nah untuk itulah makanya saya buat video ini dengan topik ini, agar kita bisa sama-sama tahu, kita bisa sama-sama sharing mengenai pentingnya dan kegunaan dari stack teknologi ini. Maka dari itu, nah teman-teman silahkan cermati, tonton terus video ini sampai akhir. Nah tadi kita udah sedikit mengulas tentang apa sih sebenarnya tech stack itu atau stack teknologi itu. Nah stack teknologi itu sendiri kalau bisa digambarkan itu merupakan kombinasi dari tools yang sangat penting pada tahap-tahap awal dan tahap-tahap seterusnya dari pengembangan suatu aplikasi. Ibaratnya teman-teman, kalau teman-teman mau ngebangun gedung misalnya, atau rumah atau bangunan lah. Nah teman-teman kan pasti mulai dari ngegali tanah atau ngebangun fondasinya dulu lah ya. Bukan dari bangun taman atau air mancur yang biasanya ada di depan-depan lobi gedung-gedung gitu. Tapi teman-teman pasti kita mulai dari bangun fondasinya dulu ya. Nah seperti itulah gambaran stack teknologi pada proses pengembangan teknologi. Jadi pertama-tama kita menentukan dulu nih, kita mencari tahu dulu nih fondasinya itu seperti apa. Dalam artian ini ya, stacknya ini seperti apa sih yang akan digunakan untuk membangun aplikasi dari teman-teman. Oke, sekarang teman-teman udah tahu kan ya apa itu stack teknologi, dan ya harapan saya sih teman-teman juga udah punya gambaran nih terkait stack ini atau stack teknologi ini kayak gimana sih. Nah jadi yang tadi saya bilang stack teknologi itu tumpukan teknologi yang kedengeran penting, cuman ya kenapa sih buat memahaminya itu kayak susah banget gitu atau ribet gitu kan. Cuman kalau ya sebagai developer ya kita mesti tahu gitu stacknya itu apa aja. Pada akhirnya ya teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi teman-teman itu akan memiliki dampak yang besar pada cara kerja aplikasi teman-teman nantinya. Terus salah satu yang penting lagi ketika kita ngebahas tech stack adalah selain tech stack ini merupakan fondasi dari aplikasi teman-teman, dari pengembangan aplikasi teman-teman. Nah, tech stack ini juga akan mempengaruhi skalabilitas produk. Kayak yang contoh barusan saya bilang terkait server, ya kan? Servernya bisa ngebaca input yang tinggi gitu, cuman nggak bisa nulis dalam kecepatan atau dalam beban traffic yang sama gitu kan. Nah pada akhirnya
ini nanti akan berpengaruh nih pada skalabilitas produk atau aplikasi teman-teman. Nah, cuman untuk mengatasi hal tersebut ya balik lagi, kita harus memikirkan nih kira-kira kombinasi kayak gimana sih yang cocok untuk aplikasi kita atau produk kita. Sebenarnya teknologi apa saja sih yang dibutuhkan untuk produk yang seperti ini, atau aplikasi dengan behavior tuh yang kayak gini, atau target market yang seperti A, B, C, D, E sampai Z gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalnya berbicara tentang skalabilitas ini ya emang tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mengganti stack teman-teman di waktu dimana ya layanan teman-teman udah bertumbuh pesat atau udah bertumbuh besar, atau bisa dibilang dalam perjalanan teman-teman lah menuju perusahaan atau menuju step yang lebih settle dalam pengoperasian startup atau aplikasi teman-teman. Cuma pada kebanyakan kasus itu akan sulit untuk mengubah ataupun menambahkan stack teknologi teman-teman yang pastinya ya dibutuhkan pemikiran lebih lanjut lah ya. Maka dari itu kita juga di satu sisi juga nggak bisa nih ngegeneralisasi satu stack tertentu yang kita kira itu udah paling mumpuni nih untuk aplikasi apapun lah pokoknya yang mau kita buat gitu kan. Sementara sebenarnya nggak ada jaminan tuh akan hal tersebut. Jadi kalau teman-teman bikin untuk suatu aplikasi dengan stack A, bisa jadi untuk aplikasi lain teman-teman ya harusnya bikin pakai stack B gitu agar lebih mungkin lebih efisien dan bisa jadi juga lebih cocok dari behavior aplikasi teman-teman. Pada akhirnya kalau teman-teman bertanya kan kenapa itu penting, ya ingat aja 3 alasan tadi. Pertama, stack ini fondasi aplikasi teman-teman. Kedua, stack ini bisa mempengaruhi skalabilitas aplikasi teman-teman. Ya pastinya teman-teman kan pengen aplikasinya dipakai banyak orang kan. Kalau kayak Indonesia ya kayak Gojek, kayak Grab, kayak Traveloka dan teman-temannya lah yang dipakai jutaan orang di Indonesia, bermanfaat untuk jutaan rakyat Indonesia. Nah, tentunya teman-teman nggak mau dong aplikasinya ibaratnya ya chaos atau rusak tengah jalan kayak gitu kan. Nah, itulah kenapa teman-teman penting untuk mengetahui stack teknologi di balik aplikasi teman-teman. Terus yang terakhir yang perlu teman-teman ingat adalah ketika teman-teman udah memutuskan untuk memakai suatu stack dan ternyata stack teman-teman aplikasi teman-teman itu tumbuh dengan pesat, ya teman-teman akan dihadapkan pada pilihan di mana mungkin aja stack yang teman-teman pakai itu udah mulai nggak efisien atau mungkin usang, dan teman-teman butuh pengganti atau penambah lah untuk stack teman-teman tersebut, yang tentunya akan memakan investasi yang besar lagi, baik waktu maupun uang atau dananya. Nah, untuk itulah teman-teman benar-benar harus mempertimbangkan nih terkait stack teknologi ini. Kita mesti bisa pinter-pinter nih untuk memoles aplikasi kita gitu kan. Jadi kita kembangin aplikasinya dalam waktu yang singkat tapi tetap bagus misalnya kayak gitu kan. Dan kita jadi nggak, berarti ya kayak nggak perlulah kita implementasiin kode-kode semua dari awal lagi kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu saya tadi sampaikan sebelumnya, ada bagusnya kita memakai framework ketika kita mendevelop atau membangun suatu aplikasi untuk ide kita atau startup kita kayak gitu. Karena framework ini biasanya kan udah mencakup banyak aspek nih, baik dari segi stabilitasnya, terus keamanannya, terus ya kayak manajemen kayak sessionnya, terus autentikasinya dan macam-macam lah pokoknya. Bisa teman-teman cari nanti kelebihan-kelebihannya. Yang jelas ini saya rekomendasikan banget untuk teman-teman memulai eksekusi ide teman-teman. Jadi
apa namanya, untuk saran teknisnya sih setidaknya teman-teman pakai framework ketika teman-teman memulai membangun aplikasi teman-teman. Nah, saya akan coba sharing juga nih pertimbangan-pertimbangan teknis ya. Ini teknis, sekali lagi ini teknis yang bisa teman-teman pertimbangkan nantinya ketika teman-teman memilih stack teknologi teman-teman. Ini nggak terbatas pada orang background teknologi doang ya, tapi non-tech juga harusnya sih setidaknya kalaupun nggak mengerti menghafal dulu nih untuk bagian ini supaya sama-sama tahu. Pertimbangan teknis yang pertama, saya saranin sih coba lihat sebelum teman-teman milih framework tadi, teman-teman lihat atau bandingkan dengan penggunaan aplikasi teman-teman itu kayak gimana sih. Jadi kalau misalnya teman-teman aplikasinya itu pakai CRUD ya, terus perlu misalnya misain UI-nya, terus atau butuh library sendiri yang mencakup kayak autentikasi atau session atau operasi lainnya lah untuk pembuatan aplikasi. Yang kedua adalah pattern. Jadi teman-teman khususnya untuk yang framework ini, kalau misalnya teman-teman mau pakai framework, coba cek dulu nih patternnya apa. Nah, kalau biasanya teman-teman kayak misalnya saya nih terbiasa menggunakan framework dengan pattern MVC, ya kalau bisa sih misal untuk kebutuhan stack yang lain patternnya juga yang MVC juga, jadi teman-teman nanti bisa lebih mudah nih makainya. Atau mungkin teman-teman punya MVP lah, misalnya model view presenter, ya silahkan teman-teman pakai pattern yang sesuai dengan bisa dibilang sih kalau untuk developer ya gaya ngodingnya lah atau style ngodingnya developer lah kayak gitu. Itu nanti teman-teman bisa pertimbangkan, karena pada akhirnya ya itu akan balik lagi nih ke kenyamanan teman-teman dalam ngebangun aplikasinya dengan stack-stack tersebut atau pattern-pattern tersebut. Terus teman-teman perlu mempertimbangkan kemudahan instalasinya. Ya, framework kan biasanya ada install segala macamnya lah. Nah, itu gampang nggak tuh untuk diinstal dan disesuaikan dengan environment teman-teman. Karena ya jangan sampai waktu kita terbuang banyak hanya gara-gara ngurusin kesesuaian instalasi antara suatu framework atau suatu stack dengan keinginan kita atau environment kita. Nah, kemudian itu tadi yang sempat saya singgung sebelumnya, learning curve atau kemampuan belajar teman-teman atau adaptasi teman-teman terhadap stack baru tersebut atau framework tersebut. Kan biasanya kalau misalnya framework itu punya ada ya ruang lingkupnya sendiri lah, punya convention sendiri, punya struktur file sendiri, dan lain-lainnya lah. Kemudian teman-teman juga harus memikirkan terkait updates-nya nih, updates dari stack atau framework tersebut. Kalau misalnya ya aplikasi teman-teman dipakai terus-terusan, tumbuh secara eksponensial, yang berarti skalabilitasnya udah mulai besar, tapi ternyata banyak bugs-nya tiba-tiba, atau ternyata dukungannya kurang maksimal gitu kan dari penyedia layanannya. Nah, maka kan yang rugi akhirnya aplikasi teman-teman sendiri yang ternyata tiba-tiba crash atau down gitu kan. Jadi teman-teman di sini harus memilih stack atau framework yang rajin update lah dan sedikit bugs. Kalau bisa sih ya gampangnya ngeliatnya ya yang community-nya gede aja, yang udah dipakai puluhan ribu atau ratus ribu bahkan jutaan programmer lah, yang bisa saling support kalau misalnya ada problem
dan bisa langsung menyelesaikan jika misalnya ada bugs-bugs tersebut tanpa teman-teman pusing-pusing untuk mikirin bugs-bugsnya yang ada gitu kan. Pilih tuh stack atau framework yang selalu diupdate lah pokoknya, selalu ada updatean, kelihatan bahwa komunitasnya bertambah besar seiring berjalannya waktu, dan insya Allah seiring berjalannya tumbuhnya aplikasi teman-teman. Amin ya. Nah, terkait bugs update tadi, itu akan terkait dengan komunitas kan teman-teman. Nah, makin gede komunitas berarti makin settle itu stack atau framework, dan semakin recommended untuk kalian pakai. Jadi teman-teman bisa pakai tuh. Kalau misalnya komunitasnya udah gede, berarti kan ya otomatis yang bakal ngebangun framework atau stacknya juga makin banyak kan, yang bakal menyelesaikan masalahnya juga makin banyak. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot tuh untuk mikirin security lagi lah, mikirin bugs-bugs lagi lah. Ya bahasa kasarnya sih ya tunggu aja yang lain menyelesaikan bugs atau security tersebut, seandainya teman-teman nggak bisa menyelesaikannya. Dan dengan adanya komunitas yang gede, berarti dokumentasinya juga makin banyak, baik itu dokumentasi resmi ataupun dokumentasi dalam artian ya pertanyaan-pertanyaan bugs-bugs yang terkait dengan pemakaian stack tersebut. Jadi teman-teman bisa contek aja tuh. Kalau yang developer mungkin udah tahu kali ya. Jadi kalau misalnya ada bugs atau ada error, kalian kopas errornya atau bugsnya, paste di Google, terus ternyata keluar permasalahan yang sama di situs Stack Overflow misalnya. Nah itu kan dia disupport tuh oleh komunitas yang besar, dan dokumentasi yang ada di dalamnya dan bentuk pertanyaan-pertanyaan juga jadi besar. Jadi nggak perlu lah kita mikirin beban lain di luar fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi atau produk kita. Pertimbangan-pertimbangan teknis tadi itu bisa teman-teman pakai untuk memilih baik stack maupun framework yang akan teman-teman pakai. Sejauh ini sih saya mempertimbangkan poin-poin itu ya untuk memilihnya. Kalau misalnya teman-teman punya pertimbangan lain atau pertimbangan yang lebih ringkas, ya boleh, terserah teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan ngebahas nih beberapa contoh-contoh referensi yang bisa teman-teman pakai nantinya untuk membangun aplikasi teman-teman. Jadi stack yang mungkin teman-teman pakai untuk membangun aplikasi teman-teman. Nah, kita bagi dua lagi kayak yang sebelumnya saya sebutkan, dan emang yang saya senangnya ngebagi dua langsung kayak gini dulu aja sih, karena lebih sederhana ya. Kita akan ngebagi dari sisi client side dan server side ya. Nanti di server side itu akan adalah backend data segala macam, sementara di client side ini ya bisa diasumsikan itu hanya front end-nya aja kalau saya ngebaginya ya. Nah untuk front end ini sendiri itu ya semua yang tampil di depan kita itu semua dibangun melalui stack front end. Jadi mulai dari gambar, tulisan, teks ya, terus spacing, warna dan sebagainya lah, itu dibangun dari stack front end yang biasanya kalau zaman sekarang sih pakai JavaScript. Nah sementara untuk server side yang ada di dalam server, diproses di server, itu ada backend teman-teman ya, mungkin dari Python, PHP, Java dan sebagainya. Terus ada data, ada dari SQL, Postgre, MySQL segala macam, dan tentunya ya sistem operasi dari server itu sendiri. Nah untuk framework yang tadi sebagai referensi buat teman-teman seperti yang saya janjikan, bisa dilihat di sini. Ini ada tools framework yang mungkin teman-teman bisa pakai sebagai acuan untuk membangun backend aplikasi teman-teman. Ada dari Laravel, terus ada Flask, ada Python, ada Spring Boot dan sebagainya. Teman-teman bisa nanti coba aja, atau mungkin dari sini ada yang teman-teman udah familiar,
Ya udah langsung eksekusi aja kalau gitu. Enggak, tonton dulu videonya sampai habis. Terus kalau database ada MySQL, Postgre, MongoDB, terus ada tools Cassandra dan sebagainya untuk mengatur penyimpanan aplikasi teman-teman. Kalau model kombinasinya sih ya, kombinasi stacknya ini saya sebutin ya sebenarnya yang LAMP stack ini Linux, Apache, MySQL, PHP, lalu ada bahasa lainnya juga Linux, Apache, MySQL, Python misalnya, atau yang Apache ganti Nginx yang udah populer sekarang. Terus ada lagi main stack ya, MongoDB, Express, Angular, Node.js. Nah, jadi cuman ya di sini berarti kalian harus ngerti juga nih Node.js kayak gimana, terus MongoDB kayak gimana. Sebenarnya beda-beda style sih, cuman kebanyakan sih sekarang kalau dari aku sendiri juga ngelihat Node.js ini lebih enak dipakai gitu, meskipun saya nggak terlalu suka dengan MongoDB. Terus ada juga Python atau Python or whatever is that. Kalian bisa kombinasikan juga dengan MySQL, dengan Apache. Nah, untuk pengguna .NET nih, ASP.NET biasanya kan. Nah, kalian bisa pakai stacknya dengan MS SQL, produk dari situ-situ juga. Terus pastinya untuk tools developmentnya pakai Visual Studio lah ya. Ya, soalnya yang bukan develop.net aja kayak saya sekarang, untuk develop basis Node.js atau Laravel ya tetap pakai Visual Studio untuk membukanya untuk developmentnya. Nah, terus kalau misalnya butuh atau mau pakai Ruby, nyobain Ruby, monggo pakai Rails di dalamnya. Ini sih kalau menurut saya sih ya, itu udah untuk integrasinya sih library-nya udah lumayan bagus. Kayaknya sih juga lumayan ringan lah ya. Untuk database juga perpaduannya, skalabilitasnya cukup bagus. Untuk MySQL juga tetap kompatibel. Terus nah, di antara framework tadi atau stack tadi, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi ya, kalian teman-teman bisa ya cobain aja stack tersebut sehari, 2 hari, 3 hari, atau sampai kalian bingung lah pokoknya, sehingga kalian bisa memilih yang mana. Cuman ya ada bagusnya sih kalian nge-refer ke contoh aplikasi yang serupa atau mirip dengan kalian, itu stacknya pakai apa sih. Nah, cuman pastikan aplikasi itu udah gede juga ya, udah terbukti scalable atau successful lah. Nah, kalian bisa contek tuh stacknya, terus kalian pakai untuk develop ide atau aplikasi atau startup kalian. Nah, kalaupun kalian masih bingung, ya coba belajar lagi aja atau tonton video ini sampai akhir. Saya kasih contoh, ini sederhana aja ya, saya juga nerka-nerka aja nih dari beberapa tools dan sumber di internet. Untuk membuat social media network kayak Facebook atau Instagram, tag yang dibutuhin apa aja sih? Ya seperti inilah contohnya. Misal kita butuh PHP lah, MongoDB, MySQL, Postgre untuk database. Kan dia soalnya emang bisa macam-macam ya, karena kayak Facebook, Instagram kan udah gede banget. Terus misal JavaScript-nya pakai React, pakai Flux dan segala macamnya lah. Terus misal untuk ide-ide atau aplikasi untuk collaboration kayak Slack atau kayak Trello kali ya. Nah, itu bisa pakai bahasa-bahasa pemrograman atau framework database dan web servernya semacam ini nih ya. Kalian bisa pakai Java, pakai MS SQL atau MySQL, terus bisa pakai PHP juga.
dan web servernya bisa di Amazon yang lebih kerenan dikit. Kalau untuk e-commerce kayak Amazon, Tokopedia, bahkan Tokopedia juga awalnya pakai Pearl ya, Bukalapak dan kawan-kawannya, bisa rekomendasikan nih bahasa pemrogramannya seperti yang saya tulis di sini, dengan database-nya, terus framework-nya, web servernya, framework sih kayaknya sih pakai Node.js ya. Terus dia juga pakai Bootstrap dan React.js. Ya ini hasil searching aja sih sebenarnya. Dan juga ada toolsnya lah. Nah, untuk mengetahui stack sendiri aja kita bisa pakai tools. Itulah menandakan pentingnya nih, kenapa sih disediakan tools untuk mengetahui suatu stack. Ya karena emang sepenting itu kita untuk tahu dan mempertimbangkan stack yang akan kita pakai. Dan salah satu caranya adalah membandingkan dengan aplikasi sejenis yang udah existing dan sukses ya. Dan cara mengetahuinya adalah ya kalau nggak bertanya ke teman kita yang ada di dalam perusahaan aplikasi tersebut, ya pakai tools ini tools kayak gini gitu. Kemudian untuk learning platform, e-learning, LMS dan sebagainya kayak Udacity, Coursera itu macam-macam juga ya ininya, frameworknya atau stacknya, dan kayaknya sih lebih ribet juga sih karena dia ada video-video streaming mungkin yang diperlukan di LMS-nya, dan yang pastinya ya nge-store video-video kayak yang saya lakukan ini nih, video-video kayak saya gini di store ke Udacity atau Coursera. Bayangin aja berapa juta video kayak gini yang di store kan, membebani storage dan server juga tentunya. Nah, kalau contohnya kayak Q&A forums kayak Kaskus, Reddit, Quora, kalian bisa pakai alternatif kayak Python, PHP, Node.js juga mungkin ada, terus jQuery, dan kawan-kawannya lah pokoknya. Ini seperti yang saya tulis di slide ini, oke. Terakhir, contoh yang bisa saya berikan buat referensi teman-teman, untuk blog-blog biasa lah, blog-blog informasi ya, magazine, news, terus ya web berita lah. Nah, teman-teman bisa pakai pasti WordPress, Drupal, untuk ngambil informasi aja kan ya, langsung JavaScript juga boleh kayak Node.js gitu kan, atau PHP langsung nggak apa-apa, disesuaikan aja teman-teman. Cuman kalau bentuknya web informasi sih, kalau bisa pakai WordPress atau Drupal dan sejenisnya sih pakai itu aja. Nah, terakhir dari sesi di video ini, intinya nih, setelah kita tahu apa aja definisi stacknya, kegunaan stacknya, terus apa aja sih stacknya, terus bagaimana sih pertimbangan-pertimbangan teknis untuk ngebangun stacknya. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih poinnya, bagaimana sih kita memilih stack tersebut. Hanya saja sebelum kita memasuki materi atau pembahasan terkait pemilihan stack, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman. Ini juga untuk memastikan ke teman-teman, apakah teman-teman udah siap atau belum untuk memilih stack teknologinya nih. Nah, pertanyaan saya adalah, udah sampai mana sih sekarang posisi ide teman-teman? Nah, coba dipastikan dulu, apakah ide teman-teman itu udah firm atau udah fix lah akan teman-teman bawa. Terus yang kedua, apakah ide teman-teman tersebut udah punya goal line yang jelas atau narasi yang jelas tentang ini sebenarnya buat apa sih produknya, atau ini menyelesaikan masalah apa sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, kenapa saya
ingin memastikan dua hal tersebut, karena kalau teman-teman belum bisa memastikan dua hal tersebut, teman-teman belum fix dengan idenya atau teman-teman belum yakin dengan idenya, terus yang kedua teman-teman nggak tahu nih idenya itu bakal dikembangkan seperti apa, goalsnya apa, permasalahan yang dipecahkan itu apa. Nah, akan percuma kita membahas pembahasan yang selanjutnya ini, karena ya nggak mungkin kita memilih stack teknologi tanpa kita tahu kita mau bikin apa, tujuan yang mau kita capai itu apa. Nah, di sini ada satu poin penting ya yang perlu teman-teman camkan, yaitu sebenarnya ya suatu teknologi yang good enough atau ya udah lumayan lah, cukup, itu lebih baik teman-teman pakai daripada yang udah terlalu canggih. Kalau ini mungkin kalau produk kan MVP ya, ini MVT, jadi minimum viable technology. Ya, jadi teman-teman cuma perlu memilih stack teknologi yang cukup untuk membuat atau membangun aplikasi yang sesuai dengan ide teman-teman. Nggak usah neko-neko lah, pokoknya nggak usah berpikir terlalu jauh lah. Cukup yang bisa menghantarkan solusi yang lagi teman-teman bangun ke user. Jadi cukup pilihlah teknologi yang udah bisa menghantarkan solusi yang teman-teman berikan ke user. Nggak usah teknologi yang canggih-canggih banget lah, yang cutting edge banget, terbaru, terdepan, tapi ternyata ya itu nggak bisa menghantarkan solusi yang coba teman-teman kasih ke user. Nah, poinnya di sini adalah jangan teman-teman habiskan nih untuk otak-atik atau apa ya bahasanya, ngoprek-ngoprek lah teknologi terlalu jauh, tapi teman-teman mengesampingkan aspek inovasi dari ide teman-teman, aspek solusi dari teman-teman. Jadi nggak usah berpikir kita membawa latest teknologi atau hottest teknologi yang pernah ada lah kayak gitu, cuman ternyata ya nggak dibutuhkan atau baru jalan dikit aplikasinya down. Jadi kalau saranku sih ya mendingan pilih ya bisa dibilang ya teknologi yang itu aja lah, boring teknologi lah istilahnya. Jadi ya teknologi yang emang udah terlalu umum atau terlalu common, yang emang teman-teman sendiri juga udah tahu, timnya udah tahu, tapi itu bisa menghasilkan produk yang stabil, yang stable, yang lebih safe lah untuk dipakai oleh user dan untuk melindungi brand teman-teman sendiri. Hal ini sih bisa dimulai dari ya pilih aja yang udah default dulu, kayak tadi saya bilang nih, misalnya kalian mau bikin website, magazine atau news, ya pilih aja dari WordPress dulu lah kalau bisa. Sebisa mungkin kalian manfaatin aja Drupal dulu misalnya. Jadi nggak perlu tuh develop susah banget untuk menampilkan informasi, yang informasi itu merupakan bagian dari solusi yang coba teman-teman berikan ke publik, ya kan. Terus pilih tuh teknologi ya yang kira-kira masih bisa teman-teman reach lah, teman-teman langsung pakai lah istilahnya. Jadi misal nih ya, kayak WordPress itu biasanya selalu dengan MySQL atau Apache. Di komunitas juga banyak kayak gitu. Ya udah pakai aja WordPress, MySQL, Apache. Yang penting solusi teman-teman bisa tetap bisa diantarkan ke user. Atau misal kayak aplikasi mobile nih. Nah, ketika membuat aplikasi mobile, teman-teman ingin membuatnya Android atau iOS gitu kan. Nah, ternyata teman-teman perlu bikin dua-duanya daripada bikin satu-satu Android, satu
iOS, terus di waktu berikutnya ya kenapa nggak pakai React Native aja sih yang lebih menghemat waktu lah ya. Jadi kalian bisa langsung develop untuk keduanya sekaligus. Tapi itu nanti balik lagi sih ke kemampuan developer, apakah emang bisa adaptasi dengan cepat dengan React Native apa atau enggak gitu. Cuman ini sekadar saran aja, karena ya ini dia poinnya, balik lagi ke familiar apa enggak developer dengan teknologi tersebut. Jadi jangan sampai developer menghabiskan, seperti yang saya bilang sebelumnya, menghabiskan waktu belajar yang lama, yang besar terhadap teknologi baru. Sementara kalau misalnya developer menggunakan knowledge yang ada atau teknologi yang udah dikuasain, itu bisa menghasilkan aplikasi atau produk dalam rentang waktu yang lebih cepat. Karena lagi-lagi teman-teman, ketika teman-teman mengeksekusi suatu ide menjadi suatu aplikasi, menjadi sebuah startup misalnya, itu semua bukan proses kayak riset gitu ya, membutuhkan step by step bentuk ideal. Enggak teman-teman, bentuk ideal teman-teman adalah diterima atau enggaknya produk atau aplikasi teman-teman di hadapan user atau customer. Jadi fokus teman-teman itu untuk awal-awal harus dititik beratkan ke customer dulu yang akan menggunakan aplikasi teman-teman. Baru setelahnya mungkin teman-teman bisa memikirkan nih untuk memperbaiki stacknya itu kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba ngelis nih atau founder-foundernya, kemampuan timnya itu apa aja sih, terus kira-kira bisa pakainya itu bisa pakai teknologi apa aja sih. Nah dan jangan lupa untuk mengaitkan antara stack yang dipakai itu dengan tujuan atau mungkin behaviornya kali ya dari aplikasi teman-teman itu kayak apa. Apa sih solusi yang benar-benar inti dari solusi yang teman-teman coba kasih ke user itu apa. Nah, teman-teman mulai develop dari sana duluan, menggunakan stack dan framework yang teman-teman kuasai. Pokoknya secepat mungkin teman-teman memberikan solusi tersebut ke user. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya teman-teman bisa lihat di video lainnya terkait product development atau marketing and branding atau UX UI design. Karena emang materi-materi kita yang kita sediakan di video-video ini emang saling beririsan satu sama lain. Dan tadi tuh contohnya kita membangun unit-unit terpenting dulu ya. Kalau bisa ibaratnya nih ya kalian gak usah mikirin dulu lah untuk login atau sign up itu workflow-nya kayak gimana. Ya fokus aja ke isi setelah login itu ngapain sih, user bisa apa aja, solusinya apa aja yang kalian mau kasih di sana. Jadi bisa dibilang sih kita melakukan pendekatan yang cukup pragmatis lah ya dalam membangun aplikasinya gitu. Termasuk ketika memilih stacknya ini sendiri gitu kan. Jadi kita tetap memilih stack terbaik yang sesuai dengan case kita atau tujuan aplikasi kita, dan tentunya yang kita udah tahu lah ya. Nah, bagaimana nanti untuk stack datanya, di mana sih data itu bisa disimpan, terus bagaimana sih cara menyimpannya. Ya untuk stack terkait data, kalau bisa sih di awal-awal nggak usah pakai diagraman dulu lah. Jadi kalau misalnya data aplikasi teman-teman mau disimpan ke MySQL nih, ya udah teman-teman bisanya MySQL nih, ya udah teman-teman pakailah tuh MySQL. Perkara nanti datanya penuh atau storage-nya penuh gitu, terus ada kendala dengan MySQL-nya, ya teman-teman nanti coba pikirkan lagi solusinya ketika aplikasi teman-teman udah scale up. Ya mungkin ini agak bertentangan ya dengan pernyataan saya sebelumnya, cuman emang ini benar-benar disesuaikan banget dengan kondisinya. Karena kalau yang sekarang saya ungkapkan, saya bicarakan adalah berdasarkan kondisi
fase awal-awal ketika emang teman-teman baru mengeksekusi, mengimplementasikan ide teman-teman menjadi suatu aplikasi jadi. Oke. Nah, setelah teman-teman scale up nanti ya baru tuh ikutin pertimbangan-pertimbangan saya di awal-awal video. Nah, terkait data tadi juga ya mungkin teman-teman nggak perlu juga tuh untuk optimize data dulu lah. Terus otak-atik gimana caranya supaya lebih cepat dulu, ya nggak usah dulu gitu. Jadi nanti lakukan hal itu ketika aplikasi teman-teman udah luber lah, dalam artian udah scale up, diakses oleh banyak orang. Nah, terakhir sebelum saya tutup materi di video ini, benar-benar terakhir deh. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan poin-poin, semua poin-poin tadi yang barusan saya sebutkan untuk memilih stack teknologi teman-teman. Tapi tolong jangan dilupakan lagi-lagi step bisnis atau step ide teman-teman beserta bisnis proses dan bisnis model yang ide teman-teman punya. Serta satu lagi, kapasitas tim teman-teman. Jadi kalau misalnya cuma satu developernya, ya sesuaikan aja stacknya dengan kemampuan teman kita yang developer ini. Atau ternyata teman-teman nggak tahu sama sekali ini, bukan developer sama sekali ini, di timnya nggak ada sama sekali developer, ya setidaknya teman-teman bisa melihat referensi yang udah saya kasih sebelumnya nih, untuk bikin aplikasi jenis A, kira-kira stacknya pakai apa aja. Nah, teman-teman cari deh tuh programmer atau developer yang menguasai stack tersebut. Untuk aplikasi jenis B pakainya stack apa aja. Nah, teman-teman cari deh programmer atau teman-teman yang punya kemampuan di stack tersebut. Terkait bisnis modelnya, biar teman-teman gak lupa, saya coba trigger aja ya dengan pertanyaan saya. Nah, coba pikirkan lagi, siapa sih sebenarnya target user yang teman-teman tuju, behaviornya kayak gimana sih kira-kira, apa sih sebenarnya, dalam bentuk apa sih aplikasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang coba teman-teman angkat gitu ya. Nah, apakah user teman-teman itu butuh aplikasi jenisnya mobile atau butuh aplikasi jenis web aja cukup gitu ya, atau dua-duanya, terserah. Cuman kalau dalam fase awal sih, untuk tim kecil juga menurut saya teman-teman harus pilih salah satu, jadi antara web atau mobile. Kalau saya sendiri sih prefer ke web dulu, tapi kalau misalnya web mau ngincer mobile, ya bikin ya web yang fokus di mobile. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman perhatiin Sorabel gitu kan, terus kayak kita bisa itu kan, kalau kita buka di desktop juga bentuknya udah mobile view ya, mobile based lah gitu. Jadi itu bisa memudahkan juga mungkin untuk rekan-rekan developer teman-teman dalam membangun aplikasinya. Terus kira-kira kalau misalnya web nih, itu browser apa aja yang perlu disupport. Nah, ini nanti berhubungan dengan fase pengujian juga nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek dulu dan memastikan bahwa target user teman-teman yang menggunakan browser misalnya Google Chrome dan Mozilla itu benar-benar bisa menggunakan aplikasi teman-teman dengan lancar. Nah, terakhir teman-teman, ini benar-benar terakhir teman-teman. Jadi sebenarnya stack apa sih yang paling cocok buat ide teman-teman sekalian? Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya hal tersebut, ya saya juga nggak bisa menjawab teman-teman, karena saya justru akan meminta teman-teman untuk menentukan sendiri stack yang akan teman-teman pakai untuk ngedevelop ide teman-teman jadi suatu aplikasi. Karena tentunya teman-teman pasti lebih tahu dong tentang diri teman-teman sendiri dibanding saya, bukan? Sama juga dengan develop aplikasi, teman-teman pasti lebih tahu kapasitas tim teman-teman dan lebih tahu bisnis model dari ide teman-teman itu seperti apa. Jadi teman-teman dapat menentukan stack teknologi yang akan teman-teman pakai
berdasarkan ya poin-poin yang udah saya bahas sebelumnya lah, yang saya sebutkan dalam video ini. Namun kalau teman-teman emang masih butuh saran, butuh pertimbangan lebih dalam untuk menentukan stack teknologi teman-teman, atau mungkin teman-teman ingin sekadar berdiskusi terkait pengembangan aplikasi atau pengembangan ide yang ingin teman-teman eksekusi, ya silahkan, saya siap untuk membantu teman-teman. Saya akan dengan senang hati membantu teman-teman melewati fase-fase awal ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu kali ya dari saya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk mendapatkan ilmu, untuk menonton video ini. Semoga saya bisa sharing-sharing lagi juga di kesempatan berikutnya, dan semoga sharing saya di video ini juga bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk teman-teman di fase selanjutnya. Oke, tetap semangat teman-teman, dan kejar terus mimpi-mimpi yang udah teman-teman camkan di hati teman-teman. Ayo kita lestarikan dan majukan kebudayaan Indonesia. Sampai bertemu di workshop KBKM 2020. Sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.